Barang siapa yang hari ini, tahun ini lebih jelek daripada hari kemarin atau tahun kemarin, maka dia adalah orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rasulullah, siapa manusia yang paling cerdas, manusia yang paling pinter, dan manusia yang paling dimuliakan oleh Allah Ta'ala? Sahabat tanya kriterianya. Hadirat yang tidak bisa saya sebut satu persatu, alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat hidayah, taufik, sehat walafiat, panjang umur, pada saat ini kita bisa berkumpul kembali di majelis rutinan kita, majelis dzikir, majelis ilmu Qomaril Wujud. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang sakit di antara kita diangkat penyakitnya oleh Allah Ta'ala. Yang punya problem hidup, mudah-mudahan diangkat problem hidupnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan rezeki kita dikasih barokah oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang punya utang piutang mudah-mudahan dilunasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ka'ab bin Akhbar beliau mengatakan, lau anna thawaba majlis ilmi badalin nas laktatalu hatta yatruka dhu imaratin imaratah wa dhu sauqin sauqah. Ka'ab bin Akhbar beliau mengatakan, seandainya pahala majelis-majelis ilmu seperti ini ditampakkan langsung oleh Allah Ta'ala. Cuma sekarang nggak ditampakkan Pak, disembunyikan. Kapan ditampakkan? Nanti di hari kiamat. Dalam riwayat hadis, ketika seseorang itu menerima buku amalannya dan melihat pahala menghadiri majelis ilmu seperti ini begitu besarnya, mereka terkaget-kaget sampai mengatakan, ya Allah, kembalikan aku ke dunia supaya setiap saatnya, setiap menitnya, setiap detiknya untuk bisa menghadiri majelis ilmu. Cuma waktu itu sudah ditutup, yaumul jaza, hari pembalasan, bukan hari cocok tanam. Kalau sekarang di dunia hari cocok tanam. Kata beliau, seandainya pahala menghadiri majelis ilmu seperti ini ditampakkan langsung oleh Allah Ta'ala, niscaya mereka itu, manusia itu akan saling berlomba-lomba, sampai berkelahi, sampai pukul-pukulan, sampai bunuh-bunuhan. Supaya apa? Bisa menghadiri majelis ilmu. Orang yang memiliki jabatan yang tinggi, ya mungkin bupati, camat, lurah, manajer, direktur, ditinggalkan jabatannya untuk bisa hadir pengajian. Orang-orang yang kaya, jutawan, mungkin miliarder yang punya toko banyak, ditutup tokonya untuk bisa menghadiri majelis ilmu. Cuma karena pahalanya ditutup, tidak ditampakkan secara langsung. Jangankan orang yang memiliki jabatan, pengangguran nggak tertarik. Orang yang suka nganggur, nongkrong-nongkrong nggak jelas, duduk-duduk, ngerokok, ngelamun, punya uang miliaran dengan hayalan, nggak tertarik untuk menghadiri majelis ilmu. Jangankan orang yang kaya, orang yang melarat nggak tertarik Pak. Kenapa? Karena ditutup oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita bukan orang yang memiliki jabatan, mungkin orang yang bukan kelebihan harta, tapi diarahkan oleh Allah Ta'ala untuk menghadiri majelis ilmu. Alhamdulillah. Ini pahalanya besar, manfaatnya besar. Orang zaman sekarang kan cuma pingin sesuatu yang kelihatan, hadiahnya harus kelihatan mata. Kalau abstrak nggak kelihatan. Hadir pengajian dapat rahmat, hadir pengajian dapat ridhonya Allah Ta'ala, hadir pengajian umpamanya dapat maghfirah, ampunan Allah Ta'ala, nggak tertarik. Coba pengajian Qomaril Wujud, door prize-nya Innova 3 biji umpamanya ini, ya mudah-mudahan suatu saat ada door prize-nya ini. Pengajian Qomaril Wujud, door prize-nya kulkas 5 biji umpamanya tiap minggu ini. Tiap minggu ada door prize-nya. Saya yakin ini satu lahan, ini satu pondok nggak cukup.
Saya walaupun di Surabaya mungkin kalau waktu pengajian datang. Supaya apa? Siapa tahu dapat door prize. Nggak cukup. Orang zaman sekarang pingin sesuatu yang kelihatan hadiahnya. Kalau abstrak nggak tertarik. Ini besar pahalanya Pak Bu, luar biasa. Makanya alhamdulillah kalau Anda bisa hadir di tempat ini. Dan ketahuilah Anda yang hadir di tempat ini bukan karena kemauan Anda, camkan itu. Bukan kemauan Anda, bukan kemauan kita Pak, ini kemauan Allah Ta'ala. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki dengan kebaikan oleh Allah Ta'ala, maka dia akan diringankan langkahnya untuk menuntut ilmu agamanya Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Berarti kita yang hadir ini adalah orang-orang yang dikehendaki dengan kebaikan, yang diringankan langkahnya untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Alhamdulillah. Bu, Pak, saya mau tanya, orang yang di luar sana sama yang di masjid lebih banyak mana? Lebih banyak di luar. Tapi subhanallah nggak semua orang mau hadir pengajian. Kenapa? Yang hadir pengajian ini hamba pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dan jangan khawatir, Anda yang istiqomah mencari ilmu agamanya Allah Ta'ala, segala kebutuhan kita akan dipenuhi dan kita akan dikasih rezeki dari arah yang tidak terduga-duga. Amin. Ini janji Nabi Muhammad, bukan saya yang mengatakan. Kata Nabi Muhammad SAW, man tafaqaha fi dinillahi ajal kafawwahu ma'ahamma wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang menuntut ilmu agamanya Allah Ta'ala, maka segala kebutuhannya akan dicukupi dan dia akan dikasih rezeki dari arah yang tidak terduga-duga. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang istiqomah dikasih rezeki barokah, dohir maupun batin. Rumah tangganya dikasih rumah tangga yang sakinah wa mawaddah warahmah. Anak-anaknya dikasih turunan yang soleh-solehah, rezekinya barokah, hidupnya tentrem dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah, tidak terasa pada saat ini kita sudah memasuki tahun baru Hijriyah 1446 Hijriyah. Mudah-mudahan tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Mudah-mudahan rezeki kita tahun ini lebih barokah daripada tahun kemarin. Mudah-mudahan kesehatan kita juga lebih baik, lebih barokah tahun ini daripada tahun kemarin. Amin ya rabbal alamin. Kalau bertambahnya tahun Pak Bu, berarti kontrak kita di dunia semakin berkurang. Ada orang yang bertambah umur malah dirayakan, selamat. Loh, orang kan kalau bertambah umur itu kan kontraknya bertambah kurang. Mestinya bukan dirayakan ya, disesali sebenarnya. Ya kalau dirayakan baca doa selamat supaya sisanya lebih barokah, nggak apa-apa. Ini kadang-kadang dengan perayaan nggak bermanfaat. Tambah tua tambah seneng kadang-kadang. Mestinya kalau kontraknya berkurang, tahun bertambah, itu umur kita berkurang, kontraknya juga berkurang di dunia. Kalau berkurang berarti ibadahnya harus lebih bagus. Nggak boleh sama seperti tahun kemarin. Tahun kemarin mungkin jarang sholat berjamaah, tahun ini kalau bisa berjamaah. Mungkin tahun kemarin angin-anginan hadir pengajian, tahun ini kalau bisa sering hadir pengajian. Mungkin tahun kemarin malas sholat duha, tahun ini jangan sampai malas. Kenapa? Setiap tahun itu kita dituntut untuk lebih baik. Kenapa? Karena kontrak kita di dunia semakin berkurang. Dalam riwayat mangkana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Barang siapa yang hari kemarin atau tahun kemarin ya, tahun ini dia lebih baik daripada tahun kemarin, hari ini lebih baik daripada hari kemarin, berarti dia adalah orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa maghbunun. Barang siapa yang hari ini, tahun ini sama seperti hari kemarin atau tahun kemarin, maka dia adalah orang yang rugi. Sama aja nggak boleh Pak, harus lebih baik. Ya kalau kita mau memperbaiki diri tiap hari ya susah, minimal tiap tahun harus lebih baik. Yang lebih parah lagi, mangkana yaumuhu syarrun min amsihi fahuwa mal'unun.
barang siapa yang hari ini, tahun ini lebih jelek daripada hari kemarin atau tahun kemarin, maka dia adalah orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahun kemarin hadir pengajian, tahun ini nggak pernah hadir. Tahun kemarin mungkin sering sholat jemaah, tahun ini nggak pernah hadir sholat jemaah berjamaah. Tahun kemarin puasanya, ibadahnya banyak, tahun ini berkurang. Itu orang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah min dzalik. Oleh karena itu harus lebih baik. Makanya sahabat pernah bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, manil aqyasun nas wa akramahum?" Ya Rasulullah, siapa manusia yang paling cerdas, manusia yang paling pinter, dan manusia yang paling dimuliakan oleh Allah Ta'ala? Sahabat tanya, kriterianya orang pinter, cerdas menurut Islam, dan orang yang dimuliakan dalam Islam itu siapa? Apa jawab Nabi Muhammad? Aktsaruhum lil maut dzikran wa asaddu istidadan lahu. Orang yang paling pinter, kata Nabi Muhammad, orang yang paling cerdas, orang yang paling mulia adalah orang yang selalu mengingat mati. Ingat mati bukan karena takut mati loh ya. Ingat mati dengan apa? Memperbanyak amal ibadah, persiapan sebelum kematian menjemput dirinya. Itu orang yang pinter. Humul aqyas zahabu bisyarafid dunya wa karamatil akhirah. Mereka orang yang suka mengingat mati dan memperbaiki ibadahnya terus, memperbanyak amal ibadahnya sebelum kematian menjemput dirinya, maka dia adalah orang yang cerdas, keluar dengan membawa kemuliaan dunia dan kehormatan akhirat, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi orang yang pintar itu Pak bukan orang yang banyak gelarnya, S1, S2, S3 sampai S teler umpamanya. Nggak apa-apa, sekolah bagus, S1, S2 bagus. Tapi pinter menurut Islam bukan itu. Pinter itu orang yang selalu mengingat mati. Sudah siap nggak bacaan Quran saya ini? Berapa kali hatam saya? Tiap malam sudah tahajud nggak? Sedekah saya berapa? Sholawat saya berapa? Itu yang dipikir. Orang dulu seperti itu. Akhirnya apa? Keluar dari dunia, mulia hidupnya dunia akhirat. Oleh karena itu hati-hati. Hargai umur kita Pak. Hargai umur kita. Banyak orang yang tidak menghargai umurnya. Arbaun la ya'rifu qadraha ila arbaatun. Ada 4 perkara yang tidak orang itu tahu nilainya 4 perkara kecuali sudah mengalami 4 perkara. Hati-hati. Yang pertama, la ya'rifu qadras syabab ila ahlul haram. Tidak akan mengetahui nilainya masa muda kecuali orang itu sudah merasakan tua. Masih muda, main bola tiap hari Kamis, kuat 2 jam, kuat main bola umpamanya di lapangan, kuat Pak. Coba yang umur 70 suruh main bola 2 jam. Saya mau tanya, kalau nggak mencret, masih muda kerja di kantor, lembur tahan. Tapi kalau orang 70 suruh lembur Pak, masuk angin. Masih muda-muda gini, kasih 3 piring, minumnya soda gembira. Wow, seneng minum Fanta soda gembira campur energi apa extra jos umpamanya, masih kuat. Coba nenek-nenek itu, gak usah dikasih nasi, soda gembira aja. Ke kamar mandi 10 kali bisa-bisa tiap hari. Nggak tahan sudah. Masih muda digunakan untuk belajar, masih muda digunakan untuk sholat, hadir pengajian. Nanti kalau sudah tua mau hadir pengajian sudah gemetar, nggak kuat. Mau ngaji nggak kelihatan matanya. Mau tahajud sudah nggak tahan. Kenapa? Sudah terlambat, sudah tua. Hargai masa muda kita. Banyak orang yang tidak menghargai masa mudanya. Yang kedua, la ya'rifu qadra seha ila ahlul marid. Tidak akan mengetahui nilainya kesehatan kecuali orang yang merasakan sakit. Anda, kita alhamdulillah masih sehat, hadir pengajian semangat, ke masjid semangat. Anda tanya Pak, maaf waliyadzubillah min dzalik, mudah-mudahan dijauhkan oleh Allah Ta'ala. Anda tanya orang yang kena gagal ginjal itu,
yang seminggu 2 kali cuci darah. Saya punya teman seminggu 2 kali Pak cuci darah, badannya habis sampai nangis kadang-kadang, pengen sehat. Tanyakan orang yang kena kanker itu, yang nggak bisa sembuh, loh dikasih sehat, dibikin mainan. Nanti kalau sudah dikasih waliyadzubillah min dzalik penyakit yang nggak bisa sembuh, nangis. Kenapa? Waktu sehat nggak menghargai kesehatannya. Ketika dikasih gagal ginjal baru pengen ibadah, dikasih kanker baru pengen ibadah. Jangan Pak, hargai kesehatan kita. Sehat itu mahal, uang nggak ada nilainya. Saya pernah ngelihat di televisi di Cina orang kena kanker liver stadium 4 sama dokter dikasih deadline waktu 4 bulan meninggal. Kaya raya Pak, bawa uang 10 miliar dilempar di rumah sakit, disuruh sembuhkan, dokternya angkat tangan, nggak ada bisa menyembuhkan. Orang kalau sudah sakit uang nggak ada artinya, apalagi yang pakai BPJS kirim salam, sebelum diobati sudah mati duluan. Orang kena jantung mau pasang ring nunggu antrian 7 bulan, belum 7 bulan sudah masuk kubur. Mahal, orang sehat itu mahal, hargai. Memang sakit itu Pak adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sabar kalau kena penyakit. Sahabat itu ada yang kena sakit lama, ketika dijenguk oleh Nabi Muhammad, sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah doakan aku sembuh. Kata Nabi Muhammad, kalau saya doakan pasti sembuh. Cuma kalau nggak saya doakan, kamu sabar, pahalamu ditambah, derajatmu diangkat, dosamu dilebur. Kamu pilih mana? Ya sudah, jangan didoakan sembuh ya Rasulullah. Kata sahabat yang satunya, ya Rasulullah kalau gitu kita minta sakit aja. Kata Nabi Muhammad, jangan, minta seha wal afiyah. Cuma kalau dikasih penyakit yang sabar. Kenapa? Penyakit itu juga barokah. Kenapa? Orang kalau dikasih sakit itu kadang-kadang inget sama Allah Ta'ala. Kita nggak dikasih penyakit sehat lupa, coba masuk rumah sakit langsung pegang tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nak sumbang di masjid, nak sumbang sana, anak yatim sana nak. Nanti kalau sudah boleh pulang ditaruh tasbihnya. Orang kadang-kadang dikasih penyakit itu barokah, supaya apa? Supaya ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kalau nggak ada sakitnya kadang-kadang nggak barokah Pak. Fir'aun itu loh contohnya, mulai lahir sampai mati 500 tahun nggak pernah sakit pilek nggak pernah. Kalau kita sudah menggigil, apalagi kena angin ini anginnya sekarang angin apa, angin gendeng apa gending ya, angin gending ya, bikin gendeng pengen anginnya ya. Duduk di belakang aja sudah anyep ini badan ini ya. Fir'aun itu loh mulai lahir sampai mati nggak pernah sakit Pak, nggak pernah sakit ya. Dikasih sehat nggak pernah sakit, subhanallah, dikasih harta banyak, dikasih jabatan tinggi, akhirnya apa? Khilaf, ngaku dirinya Tuhan. Ada orang alhamdulillah saya nggak pernah sakit. Fir'aun ente sama kayak Fir'aun, nggak pernah sakit kok bangga. Sakit itu barokah, cuma jangan minta sakit. Nabi Muhammad itu pernah, maaf, ditawarkan perempuan Yahudi mu'alaf sama ayahnya sendiri. Kalau seandainya kata sahabat ini menjadi istrinya Nabi, menjadi istri tercantiknya Nabi Muhammad SAW. Cuma ayahnya terlalu berlebihan, muji-muji, terakhir mengatakan, ya Rasulullah anak saya mulai lahir sampai sekarang nggak pernah sakit. Langsung batal, berarti nggak ada barokahnya kata Nabi Muhammad. Nggak ada barokah. Alhamdulillah kalau sakit yang sabar, dinikmati. Bahkan para ulama mengatakan kalau sakit jangan langsung minum obat. Sakit gigi cenut, biarkan dulu. Nanti kalau sudah nggak tahan baru minum obat. Sakit kepala nggak tahan, biarkan dulu. Fungsinya apa? Ngelebur dosa, ngangkat derajat. Kalau nggak tahan baru minum Panadol.
Cuma kalau orang kena serangan jantung atau tabrakan di tengah jalan, yang sabar ya, nikmati dulu ya. Bukan seperti itu yang ringan-ringan. Kalau yang bahaya ya bawa langsung ke UGD. Bukan orang tabrakan, yang sabar ya, nikmati dulu ya. Nanti 1 jam lagi saya panggil ambulan. Ya mati tengah jalan ini orang. Oleh karena itu hargai kesehatan kita. Banyak orang tidak menghargai masa sehat. Ya mumpun dikasih sehat Pak. Ya, saya aja dikasih asam lambung sudah mumet. Ini bertiga asam lambung semuanya ini. Habib Bakir, Habib Ja'far, saya ini sama asam lambung. Gak enak orang kena asam lambung itu. Saya dulu pernah parah asam lambung. Jangankan makan, minum muntah Pak. Minum muntah, sudah diminum obat anti muntah, sudah disuntik tetap muntah. Akhirnya kata keluarga, ada dokter di Surabaya pinter, dokter Pangestu, tua, dokter senior ahli lambung. Saya daftar waktu itu pas corona, suruh nunggu 2 bulan baru dapat nomor. Tak bilang sus kalau nunggu 2 bulan ya tambah parah asam lambung saya. Coba carikan orang yang batal. Subhanallah, dicarikan ada Pak, 2 minggu lagi orang mundur kalau Bapak mau masuk. Iya, saya ke Surabaya. Pasiennya sehari cuma 10 orang, nggak boleh lebih. Pinter. Saya ketemu orang NTT, waktu itu orang Cina. Dia sudah ke Singapura, ke Malaysia, sakit nggak bisa sembuh. Ke dokter ini sembuh. Tapi memang perantaranya Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma ini memang dokter pinter ini. Sudah dicek semuanya, set. Keluar dari rumah sakit 2,5 juta, langsung naik asam lambung. Biasanya ke dokter Rudi 100.000 ini. Paling-paling ini 2,5 juta Pak. Tapi subhanallah sembuh. 2 minggu enak sehat. 2 minggu sehat subhanallah. Gak enak orang sakit itu, gak enak. Cuma kalau dikasih penyakit mau apa lagi, yang sabar. Oleh karena itu hargai mumpung dikasih sehat. Yang ketiga, la ya'riful qadral haya ila ahlil mauta. Tidak akan tahu nilainya kehidupan kecuali orang sudah merasakan mati. Kita ini Pak hidup, ya kita nggak tahu nilainya kehidupan. Kapan tahu nilainya? Nanti kalau sudah mati. Anas niam wa idamatu intabahu. Manusia itu tidur, kita ini tidur Pak. Kapan hidupnya? Kapan sadarnya? Ketika nyawa sampai kerongkongan, kata Sina Ali bin Abi Thalib. Anda sholat nggak kelihatan pahalanya, Anda hadir pengajian nggak kelihatan pahalanya, Anda sodakoh nggak kelihatan pahalanya. Kapan kelihatannya? Ketika nyawa sampai kerongkongan. Dilihatkan pahala sholatnya, pahala pengajiannya, sodakohnya, akhirnya dilihatkan tempatnya di surga, meninggal dalam keadaan senyum, husnul khotimah. Ada orang meninggalkan sholat masih senyum-senyum, nggak kelihatan dosanya Pak. Maksiat masih senyum-senyum. Nanti kalau sudah nyawanya sampai kerongkongan, dilihatkan dosa meninggalkan sholat, dosa maksiatnya, dilihatkan tempatnya di neraka, matinya su'ul khotimah waliyadzubillah min dzalik. Banyak orang nggak sadar, nggak tahu nilainya kehidupan, dibikin main-main. Nanti kalau sudah sampai kerongkongan baru nangis. Jangankan kita, Fir'aun raja yang dolim, ketika nyawanya sampai kerongkongan, Fir'aun mengatakan amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Kata Allah Ta'ala, al-an qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Sekarang sudah mau tobat kamu Fir'aun. Dulu kamu merusak, bermaksiat, gak taat. Pintu tobat sudah aku tutup, kata Allah Ta'ala. Fir'aun nyesel Pak. Tapi ketika di akhir umurnya, ketika nyawanya sampai kerongkongan, kenapa? Tidak menghargai hidupnya, melanggar perintah Allah Ta'ala. Jangan sampai nasib kita sama seperti Fir'aun, tidak menghargai kehidupan, melanggar perintah Allah Ta'ala. Nanti kalau sudah masuk kubur baru nangis. Nabi Muhammad itu ketika lewat kuburan menangis. Sahabat gak berani ngajak bicara Nabi. Setelah Nabi diam, ditanya, Rasulullah kenapa kamu menangis? Kata Nabi Muhammad, aku melihat orang yang dikubur itu disiksa oleh Allah Ta'ala. Mereka minta dikembalikan ke dunia, cuma sudah terlambat, saya nggak bisa apa-apa, kata Nabi Muhammad. Seandainya kalian melihat yang apa aku lihat,
mendengar yang apa aku dengar, niscaya kalian banyak menangis dan sedikit tertawa, kata Nabi Muhammad SAW. Coba kita lewat kuburan Pak, dengar orang yang jerat-jerit itu, saya yakin 24 jam di masjid. Gak tertarik Anda ke sawah, gak tertarik ke kantor, gak tertarik. Cuma karena gak kelihatan, gak denger, akhirnya ke masjid gak tertarik, sibuknya cuma urusan dunia. Hargai mumpun dikasih kehidupan oleh Allah Ta'ala. Kalau kita sudah mati terlambat, pintu tobat sudah ditutup, walaupun nangis air darah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hargai Pak, banyak orang nggak menghargai nyawanya. Dan yang keempat, la ya'riful qadrul ghina illa ahlul fakir. Tidak tahu nilainya suatu keluasan rezeki kecuali orang sudah merasakan kemiskinan. Mumpun dikasih rezeki lebih, digunakan untuk sodako, untuk bangun masjid, untuk infak pengajian, bantu fakir miskin, bantu janda. Mumpun dikasih Pak, dibuat umroh, dibuat haji, dibuat mengeluarkan zakat. Nanti kalau sudah nggak punya, baru coba saya dulu berangkat haji ya, coba dulu saya berangkat umroh ya, coba saya bangun masjid, coba saya nyumbang anak yatim, coba ini, uangnya sudah habis dibuat foya-foya. Mumpun dikasih kelebihan rezeki oleh Allah Ta'ala, gunakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, digunakan untuk kebaikan. Jangan nunggu kaya Pak. Sodako itu amalan hati, bukan amalan harta. Banyak orang kaya pelit, banyak orang yang nggak punya uang tapi dermawan. Anda nggak usah khawatir, selama Anda suka sodako, rezeki Anda seperti air, kata Nabi Muhammad. Tasoddaqi fala tu'ifa yu'alek. Keluarkan sedekah kalian, jangan pernah perhitungan. Barang siapa yang tidak pernah perhitungan dengan uang yang dikeluarkan, maka rezekinya pun akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau perhitungan, rezekinya bakal dipersempit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada ceritanya orang suka sodako bangkrut, itu nggak ada. Orang sodako itu semakin naik, nanti rezekinya semakin barokah. Sampai pernah kisah terakhir, di zaman Nabi Musa ada seorang pasangan suami istri soleh-soleha. Dia pengen tahu rasanya jadi orang kaya, karena ini orang miskin. Datang kepada Nabi Musa, doakan Nabi Musa kepada Allah supaya kami ini jadi orang kaya. Pengen tahu rasanya jadi orang kaya. Pengen tahu Pak. Sampean pengen tahu nggak jadi rasanya orang kaya? Jangan pura-pura nggak pengen. Yang ngomongnya aja pengen. Pengen punya uang miliaran, triliunan. Pengen, siapa yang nggak pengen? Akhirnya didoakan oleh Nabi Musa. Kata Allah Ta'ala, wahai Musa, sampaikan saya kasih kekayaan tapi cuma 1 tahun. Setelah 1 tahun jatuh bangkrut. Disampaikan, mau nggak apa-apa, yang penting tahu rasanya jadi orang kaya. Kalau sampean umpamanya dikabulkan, dikasih kekayaan 1 tahun, Anda gunakan apa? Hah? Pasti jalan-jalan ke Eropa ini. Langsung beli rumah, beli ini mobil, BMW, Lamborghini, beli sawah, ya, semuanya dibeli. Kalau perlu 1 kerejengan ini dibeli sawahnya semuanya. Ya. Tapi subhanallah, orang ini ketika dikasih kekayaan oleh Allah Ta'ala, dia bertanya istrinya, wahai suamiku, kita buat apa kekayaan ini yang bermanfaat? Kata suaminya, kita bangun rumah yang besar di tengah kota. Jadi seluruh orang yang datang dari penjuru kota yang mau ke kota lain biar nginep di rumah kita. Kita kasih pelayanan penginapan gratis, makan gratis, termasuk fuqara wal masakin. Tiap hari pagi, siang, sore kita kasih makan gratis, penginapan gratis. Wah, subhanallah, datang Pak orang banyak, makan gratis, tidur gratis, makan pagi sore enak. Gak pakai bayar, 1 kota ditanggung, yang miskin semuanya makan di rumah orang tersebut. Subhanallah, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun gak jatuh bangkrut. Tetap kaya. Tetap kaya. Akhirnya apa? Istrinya ngomong, wahai suamiku, kita kan dikasih 1 tahun. Ini sudah berapa tahun kita kaya, kok gak jatuh bangkrut? Kata suaminya, iya betul. Ayo coba kita lapor sama Nabi Musa. Kalau saya ingat jangan lapor, bahaya nanti dicabut.
Tapi karena ini orang baik, lapor sama Nabi Musa, wahai Nabi Musa, sampaikan kepada Allah Ta'ala, kenapa kok saya sudah berapa tahun kok nggak jatuh bangkrut? Katanya dikasih satu tahun aja kekayaannya. Ketika dilaporkan kepada Allah Ta'ala, kata Allah Ta'ala, wahai Musa, saya malu menyebut kekayaan hambaku. Kenapa? Dia orangnya dermawan. Saya nggak mau kalau disebut hambaku lebih dermawan daripada aku, maka aku biarkan kekayaannya sampai meninggal, orang itu tetap kaya terus, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad. Artinya apa? Orang yang dermawan nggak mungkin bangkrut. Yang bangkrut itu orang yang pelit, orang yang banyak mikir, mau mengeluarkan sedekah ini beratnya minta ampun. Ini yang cepat bangkrut. Ya. Makanya Anda kalau datang ke seperti ini, kalau bisa uang paling besar keluarkan sudah. Ada 50.000, 100.000, 20, 10, 5.000. Mana yang Anda keluarkan tadi? Hah? Yang ketawa ini yang 5.000 biasanya. Ya, tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan barokah. Ya, mudah-mudahan barokah. Insya Allah dijadikan orang-orang yang dermawan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini sedikit yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian, selagi saya maaf. Semua yang benar itu